segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita buka sama-sama di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyak banget orang di dunia ini itu sudah melakukan pekerjaan baik, tapi nggak semuanya ngerti apakah itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kesempatan, nggak pernah ada yang tahu kapan itu terjadi atas hidup kita. Kita ini sebagai manusia sebenarnya yang Tuhan inginkan sebagai anaknya adalah, yuk cepet tangkep setiap kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saudara dan saya. Tapi kebanyakan dari kita ini nggak ngerti kesempatan. Mana kesempatan yang Tuhan kasih. Malah terkadang yang keluar dari mulut kita adalah aduh, kenapa gue lagi sih yang harus ngerjain? Aduh, gue lagi. Kenapa saya lagi sih? Dan terus keluhan yang sering keluar dari mulut kita. Dan saya juga gak munafik gitu loh. Itu juga sering kali keluar dari mulut saya, keluhan. Tapi saat saya mengerti, saat Tuhan tuh kasih rema gitu, saat saya waras saya bilangnya seperti ini. Setiap hal yang terjadi atas hidup saudara dan saya itu adalah kesempatan di mana sebenarnya Tuhan itu pengen banget ngelihat kita punya respon. Apa responmu saat kamu dikasih beban tambahan? Apa responmu saat kamu sedang dalam masalah? Itu yang Tuhan pengen ngelihat. Karena semua yang Tuhan percayakan atas hidup saudara dan saya, semuanya adalah ini sebuah panggung promosi yang terbaik yang Tuhan kasih untuk hidup kita. Dan yang terpenting, semuanya kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan fokusnya balik lagi cuma ke Tuhan, bukan ke diri kita. Apa yang Tuhan percayakan saat ini, itu adalah panggung promosi dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang hari-hari ini mungkin ngerasa lelah, udah nggak sanggup, dan mungkin berkata, Tuhan, aku angkat tangan Tuhan buat semuanya. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku udah gak ngerti mesti gimana lagi. Ayo please, jangan nyerah. Tuhan aja gak pernah nyerah atas hidup kita. Kenapa kita harus menyerah buat kehidupan ini? Tuhan ingin kita masuk dalam setiap proses demi proses, step by step yang Tuhan sudah rencanakan atas hidup saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah itu gak pernah jahat. Dia mau yang terbaik buat hidup saudara dan hidup saya. Mulai kerjakan segala sesuatu dengan lebih baik. Walaupun apa yang kita kerjakan tidak pernah dilihat, tidak pernah dipuji. Tuhan gak pernah bermain atas hidup saudara dan hidup saya. Karena semua yang terjadi buat hidup saya dan hidup saudara, itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biar nama Tuhan saja yang terus kita permuliakan dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Terus gimana caranya supaya kita bisa memuliakan Tuhan dari hidup kita? Pertama, kita mesti belajar melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Itu dengan cinta, kasih, dan tanggung jawab. Lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan please, saat kita sudah mulai dipuji, jangan langsung, wah tinggi hati gitu ya. Langsung sombong, gaya-gayaan, wah berkat gua nih, bla 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 gitu kan. Ayo please belajar tetap rendah hati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena semua yang kita kerjakan sampai hari ini, kalau itu semua bisa berhasil, itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terus yang kedua, gimana Kak caranya? Caranya gampang. Berbuah dan mengakar. Gimana pun juga saat kita punya akar yang kuat, maka itu buah itu akan keluar dari dalam hidup kita. Saat kita punya masalah di dalam hidup ini, kita punya respon yang benar. Kita bisa berespon dengan benar. Sama seperti Paulus waktu di dalam penjara, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 32. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa baca di rumah. Di situ Paulus waktu dalam penjara, hubungannya dia dengan Tuhan bukannya makin ambior gitu, bukannya makin hancur, tapi hubungannya dia dengan Tuhan itu semakin intim. Dia semakin ngejar Tuhan, dia semakin pengen tahu siapa Tuhan itu. Dia nantikan Tuhan lebih. Dan gak bohong, gak munafik, saat kamu mengakar, saat kamu berbuah, ada masalah sedikit,
responmu itu terhadap sebuah keadaan yang menekanmu hari ini, itu memperlihatkan kualitas hidup kita dengan Tuhan. Kita mesti catat ya, respon kita dalam kondisi tertekan itu memperlihatkan kondisi hubungan kita dengan Tuhan. Dan siapa yang bisa melihat? Orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin gak ngerasa, tapi orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat dan menilai bagaimana respon kita saat kita dalam kondisi ditekan. Yang ketiga adalah responi panggilan Tuhan seperti Paulus meresponi panggilannya. Saat dia di dalam penjara, dia dalam kondisi yang terpuruk, dia ngerti dan nangkep panggilan Tuhan. Selesai dari itu semua, keluar dari permasalahannya, dia pergi menginjil ke rumah-rumah ibadat. Dia kabarkan berita sukacita, dia kabarkan siapa Yesus, dia kabarkan berita kebaikan, berita kebenaran. Dan itu juga yang sebenarnya Tuhan inginkan atas hidup kita. Cepat tangkap apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Setiap kita punya talenta yang masing-masing itu berbeda-beda, gak ada yang sama. Mungkin di antara kita, di antara Bapak dan Ibu Saudara semua di rumah, punya panggilan bisa ngajar musik, bisa ngajar bahasa Inggris, ataupun bisa melakukan talenta yang lebih yang Tuhan sudah kasih. Ayo, kalau kita bisa ngajar, ajarin anak-anak orang-orang di luar sana. Banyak loh anak-anak yang di luar sana tuh gak mampu les matematika, les bahasa Inggris, les musik. Kasih les cuma-cuma, berkatin mereka. Kasih mereka, ajarin mereka. Kita mengembangkan talenta apa yang Tuhan sudah kasih. Kita meresponi panggilan Tuhan. Layani Tuhan lebih lagi. Lewat apa? Lewat talenta yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Mungkin kita punya, Tuhan give the best kasih ke kita. Kita punya kepekaan untuk ngerti tentang sebuah kebersihan. Samperin gerejamu, samperin hamba Tuhan itu. Samperin Bapak Ibu Gembalamu, tawarkan dirimu. Boleh gak saya melayani untuk menjaga kebersihan di tempat gereja ini? Saya bantu untuk bersih-bersih di gereja ini. Tawari, layani Tuhan dari hal terendah sampai tertinggi yang Tuhan sudah percayakan. Setiap talenta yang Tuhan kasih atas hidup kita, kembangkan itu. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita terus berjuang, menguatkan hati kita untuk bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita gak pernah tahu apakah hari ini pekerjaan kita dipuji atau dilihat, tapi kita cuma harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa harus dilihat manusia, tanpa harus dipuji oleh pemimpinmu, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu akan, saat kamu bekerja semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan, itu akan terpancar dari dalam hidup kita. Orang-orang di sekeliling kita, sekelilingmu, sekeliling saya, di sekeliling saudara, itu bisa ngerasain kok kasih dan cinta Tuhan yang terus mengeluar. Itu keluar semuanya. Karena mereka kan bersentuhan dengan kita ya. Jadi mereka bisa ngerasain gimana kasih Tuhan itu nyata atas hidup kita. Dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas segala sesuatu yang kita kerjakan hari-hari ini. Mari kita buka di penutup. Saya mau bakain satu ayat lagi di Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, nama saudara, nama saya, itu disebut sama Tuhan. Yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, yang dibentuk dan yang juga kujadikan. Kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia. Apapun yang keluar dari dalam hidupmu, biarkan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan.